Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi kita semua dalam perlindungannya. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti punya pengalaman rasa sakit. Dan rasa sakit itu memang menyakitkan. Bukan hanya secara fisik, relasi dengan orang lain, dan situasi yang memburuk, Bapak Ibu. Namun juga rasa sakit itu bisa secara rohani dan emosi. Ada waktu-waktu di mana kita begitu bingung, Bapak Ibu, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Ada waktu-waktu ketika kita merasa begitu putus asa, sehingga kita tidak mampu mengeluarkan kata-kata, bahkan ada kalanya satu kata pun tidak bisa keluar dari mulut kita. Dalam penderitaan kita, ada waktu-waktu di mana rasa sakit itu terasa tidak tertanggungkan. Dan yang dapat kita doakan hanyalah, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Setelah itu kita terdiam. Dalam kesakitan kita, Bapak Ibu, Allah tidak menuntut kita untuk berdoa dengan doa-doa yang penuh kecerdasan Alkitabiah, penuh dengan kutipan-kutipan ayat, atau kaya secara teologis. Ia juga tidak menolak doa-doa kita karena kita tidak memiliki kata-kata yang tepat, sekalipun diucapkan dengan cara yang tepat. Nyatanya ketika kita berdoa terasa sulit, Allah bukan hanya tidak menolak kita, tetapi Allah juga menawarkan pertolongan yang tepat kepada kita, Bapak Ibu. Dan pertolongan yang Ia tawarkan bukanlah sebuah pelajaran tentang bagaimana berdoa ketika berdoa terasa sulit. Pertolongan yang Ia berikan adalah dirinya sendiri, Bapak Ibu, di dalam pribadi Roh Kudus. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita serukan, Roh Kuduslah yang membawa seruan kita kepada Bapa. Roh Kudus yang mengenal hati kita dan apa yang kita butuhkan, mengubah erangan kita menjadi kata-kata di hadapan Bapa Surgawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam momen-momen paling membingungkan dan emosional, kita sama sekali tidak sendirian, karena Allah berdiam dan tinggal di dalam kita. Allah memberkati kita dengan turut campur melalui kasih karunia-Nya, Bapak Ibu. Ayat 26 dan 27 dalam Roma 8 yang dibaca tadi mengatakan kepada kita bahwa tepat pada momen kita mengerang, Roh Kudus mewakili kita dan menaikkan permohonan kebutuhan kita kepada Bapa Surgawi. Allah tahu apa yang kita alami, dan Allah itu baik, Bapak Ibu, sehingga Ia tidak menolak doa-doa yang berantakan, kacau, dan emosional yang kita naikkan dalam masa-masa kesesakan kita. Roh Kudus membawa doa-doa kita ke hadapan tahta Allah, di mana doa-doa itu akan didengar dan dijawab Allah sendiri. Saat tidak ada seorang pun yang mendengar dan memahami seruan kita, dalam momen-momen ketika rasanya percuma untuk berseru, ingatlah Bapak Ibu, Allah mendengarkan, Allah menyimak, dan Allah menjawab.
Allah selalu menyambut erangan-erangan kita tanpa menghakimi kita. Kita tidak perlu menata kembali doa kita supaya terdengar indah. Kita tidak perlu menunggu sampai kita lebih tenang dan mampu berpikir dengan jernih, Bapak Ibu. Dan kita tidak harus khawatir bahwa kita akan mengucapkan hal-hal yang salah. Kita tidak perlu terlihat tegar dan kuat, sehingga apa yang terlihat itu dapat menipu diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan kita mendengarkan dengan hati yang lembut dan simpatik. Dan Ia merasakan erangan-erangan itu lebih dari yang dapat dirasakan oleh siapapun, termasuk kita. Tuhan kita akan menjawab, bukan karena apa yang ada pada kita, Bapak Ibu, melainkan karena kasih karunia yang ada di dalam dirinya sendiri. Sekali lagi, Bapak Ibu, untuk saya akhiri renungan singkat ini. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu tidak akan dibiarkan dengan kemampuan Bapak Ibu sendiri untuk mengatasi masalah. Bahkan ketika Bapak Ibu tidak tahu kata-kata yang tepat untuk berdoa, Roh Kudus berdoa bersama Bapak Ibu dan untuk Bapak Ibu, dan Tuhan akan menjawab. Dengan Roh Kudus membantu Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu tidak perlu takut untuk datang ke hadapan Allah. Karena itu, mintalah Roh Kudus untuk menjadi perantara bagi Bapak Ibu agar selaras dengan kehendak Tuhan sendiri. Kemudian, saat Bapak Ibu menyampaikan permintaan kepada Tuhan, percayalah bahwa Dia akan selalu melakukan yang terbaik untuk kepentingan Bapak Ibu, yaitu kekudusan dan kesempurnaan di hadapan Allah. Semua ini, Bapak Ibu, karena kasih karunia mengintervensi atau turut campur dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya.